Hai semua, kembali lagi bersama gue Ars nih di pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smartphone. Jadi seperti biasa gue akan melanjutkan pembahasan gue sebelumnya. Karena ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, bagi yang belum nonton video gue sebelumnya bisa tonton terlebih dahulu supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Kalau sudah, kita gak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung menuju ke inti videonya. Oke, let's go. Singkat cerita, setelah adegan di video sebelumnya, semua anggota asosiasi Mas Gordian dan Submaster Dewan Perdagangan dan Industri Mistis pun akhirnya telah ditangkap. Tempat persembunyian mereka pun juga telah ditemukan dan dimusnahkan. Hingga organisasi ini pun akhirnya benar-benar bisa dinyatakan telah musnah. Dan pihak Veren juga telah memberitahu mereka-mereka yang tertangkap tentang apa itu sihir sanctuary yang akan mereka gunakan itu. Dan setelah mereka mengetahui kebenarannya itu, mereka pun langsung menjadi putus asa dan menyerah. Seperti seolah-olah mereka tuh akhirnya sadar kalau apa yang mereka lakukan selama ini itu sia-sia saja. Lalu untuk hukuman yang mereka dapatkan, bagi mereka yang telah melakukan kejahatan berat, maka mereka akan mendapatkan hukuman mati. Sedangkan bagi mereka yang melakukan kejahatan ringan, mereka akan mendapatkan hukuman kerja di tambang selama 50 tahun. Kemudian mengenai produksi prajurit besi, menurut informasi yang saya dapatkan, tidak mungkin bagi anggota Mas Gordian lainnya untuk membuat prajurit besi secara sempurna tanpa bantuan divisi insinyur sihir yang dipimpin oleh Dr. Bowman dan Galzel. Namun seperti yang sudah diberitahu, kalau Dr. Bowman itu sudah dieksekusi, dan untuk Galzel sendiri, dia juga akan diberikan hukuman yang sama, yaitu eksekusi mati. Beberapa insinyur dari divisi itu juga menyusul jejak mereka setelah mereka itu berhasil ditangkap, yang membuat sekarang tidak ada lagi yang bisa memproduksi prajurit besi, kecuali beberapa orang dari keluarganya Toya. Siapa lagi kalau bukan Profesor Regina Babylon dan para robot homunculus lainnya seperti Rosetta. Namun bagi mereka prajurit besi ini itu hanyalah barang butut dan jelek. Bahkan Profesor Regina Babylon sampai terkesan karena ada orang yang dapat menurunkan nilai frame gear buatannya sampai sejauh ini. Profesor Regina Babylon dan Rosetta itu mengkritik prajurit besi ini habis-habisan. Dan sebagai tindakan pencegahan, setiap rongsokan dari prajurit besi yang hancur dalam pertempuran di video sebelumnya, semuanya itu telah dikumpulkan oleh Toya di Broomhill. Dan jika rongsokan ini juga dicuri oleh seseorang, lalu tiba-tiba tiruannya itu muncul, maka Toya sudah tidak habis pikir lagi. Sudah nggak tahulah harus ngomong apa sama perbuatan mereka itu atau yang nyuri itu. Pihak Verzen juga di sini ikut bersyukur karena dapat membersihkan hal-hal mengganggu seperti asosiasi Mas Gordian dengan cepat. Namun di lain sisi, reputasi buruk Toya terhadap orang-orang Euron itu sekarang makin naik daripada sebelumnya. Padahal sebelumnya Toya itu benar-benar sudah menyembunyikan identitasnya. Tapi sepertinya begitu mereka melihat Sweet Light-nya Yai dan Sheikulnya Hilda mengalahkan prajurit besi di Istana Jafar, mereka itu langsung menyimpulkan kalau prajurit iblis perak adalah antek-anteknya Toya. Dan walaupun mereka itu juga ikut senang karena telah terbebas dari pemerintahannya Jafar, tapi mereka itu tidak bersyukur yang membuat pemikiran itu tuh akhirnya muncul. Yang ada di pikiran mereka itu, sisi lain itu hanya melakukan apa yang mereka inginkan saja. Memang awalnya itu tidak ada niat untuk membantu mereka. Tapi entah kenapa setelah mengetahui ini, Toya itu jadi merasa kesal. Kesal bukan berarti Toya itu ingin ucapan terima kasih dari mereka. Tapi Toya merasa kesal aja melihat mereka itu berkata seperti itu. Dan karena kejadian ini, kemungkinan Euron untuk dibangkitkan kembali itu telah menghilang. Namun sebenarnya menurut Toya, mereka itu masih memiliki harapan untuk bangkit kembali. Jika ada beberapa negara tetangganya yang memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan agar mereka itu bisa bangkit kembali menjadi sebuah negara. Tapi sayangnya tidak ada negara yang mau memberikan mereka bantuan. Bahkan negara-negara tetangga Euron itu lebih bersyukur jika Euron itu runtuh seperti sekarang. Dan mengenai mensuplai dan mendistribusikan makanan di Euron untuk warga-warganya, untuk saat ini kalau di bagian area pusatnya Euron itu sangatlah sulit. Jadi banyak orang Euron yang di sana itu mulai berangsur-angsur pindah ke kota atau desa di sekitar negara tetangga mereka. Kecuali jika kota itu sudah bergantung kepada negara-negara tetangga untuk mendapatkan kebutuhan mereka. Tapi jika itu terus berlanjut, maka kemungkinan kota-kota itu tidak akan lama lagi akan ikut bergabung dengan negara tetangga seperti Hanok, Rodomea, Verzen, Hor, dan Nokia. Kecuali satu negara yaitu Zenoasu. Alasannya kenapa? Alasannya karena kerajaan Zenoasu itu masih mempertahankan politik non-interference mereka. Namun ini bukan hal yang baru dan budaya di Zenoasu juga sangat berbeda dengan budaya orang-orang pada umumnya. Rakyat Euron sendiri pun sampai jarang sekali untuk mencoba pergi ke Zenoasu karena budayanya itu yang berbeda. Ditambah jarak dari ibu kota Zenoasu ke Euron itu sangat jauh. Banyak hal lah yang telah terjadi. Tapi sekarang Toya sudah bisa bilang kalau salah satunya itu telah selesai. Dan inilah saatnya bagi Toya untuk beristirahat. Walaupun tentunya masih banyak hal yang harus Toya lakukan terlebih dahulu baru bisa beristirahat.
Kemudian singkat cerita, Toya pun menemui Jesty, Sonia, dan Rengetsu di Silver Moon untuk menanyakan rencana mereka ke depannya mulai sekarang. Rengetsu pun menjawab kalau mereka itu akan menjelajahi dungeon yang ada di Broomhill. Pada awalnya Toya itu menawarkan mereka untuk tetap tinggal di ibu kota Heiron. Dan Toya juga sempat berpikir untuk merekrut mereka untuk menjadi orde kesatrianya. Tapi Toya nggak jadi menawarkan hal itu karena nampaknya mereka itu tidak akan melayani negara apapun. Lalu setelah mengetahui jawaban mereka dan ketetapan mereka, Toya pun langsung berpisah dengan mereka bertiga dan lanjut untuk berjalan-jalan di kota. Seperti biasa, orang-orang di kota pun pada nyapa Toya gitu. Namun entah sejak kapan, sebutan yang mulia untuk Toya itu sudah menjadi sebuah nama panggilan gitulah untuk Toya, bukan lagi sebuah gelar gitu. Tapi Toya tidak mempermasalahkan hal itu, karena ini tuh menandakan kalau mereka itu akrab dengan Toya, yang notabene itu sebagai raja mereka. Dan Toya juga nggak suka kan diperlakukan secara formal. Setelah berjalan-jalan di kota, Toya pun kemudian pergi ke zona pertanian yang berada di sebelah timur. Sana terdapat ladang padi yang sangat bagus. Dan tempat itu satu-satunya yang mirip seperti di daerah pedesaan di Isen, termasuk suasana air yang mengalir di sana. Sampainya di ladang, Toya pun bertemu dengan Lakshmi yang sedang beristirahat di bawah pohon. Begitu dia melihat kedatangan Toya, Lakshmi pun langsung memanggil Toya, lalu bertanya apa yang sedang Toya lakukan di sana. Untuk Ksatria Broomhill terdapat 100 anggota, dan 40% diantaranya merupakan orang yang tidak ikut berperang. Namun mereka terlibat di bidang yang lain, seperti pengembangan lahan pertanian, pekerjaan kantor, agen intelijen, pekerjaan konstruksi, dan sebagainya. Contoh ksatrianya itu adalah Lakshmi ini. Dia adalah salah satu ras iblis yang bergabung dengan Orde Ksatria Broomhill. Tapi dengan eksistensinya yang dekat dengan pekerjaan pertanian, jadi dia dibebas tugaskan dari pelatihannya dan kegiatan serupanya. Namun bukan berarti kesatria seperti Lakshmi ini adalah kesatria yang lemah, sampai-sampai mereka itu dibebas tugaskan dalam pelatihan. Melainkan karena mereka itu adalah orang-orang yang kompeten, yang telah berhasil melewati ujian atau pelatihan mereka. Dan walaupun mereka itu sudah dibebas tugaskan dalam pelatihan mereka, mereka tetap melakukan pelatihan secara independen. Sebab masih ada kemungkinan kalau mereka itu juga akan ikut berperang jika terjadi keadaan darurat. Toya dan Lakshmi pun mulai ngobrol-ngobrol mengenai panen padi saat musim gugur nanti. Toya lalu menanyakan ke Lakshmi adakah sesuatu yang kurang. Lakshmi pun berpikir sejenak. Kemudian dia menjawab kalau tidak adanya turun hujan beberapa hari ini menjadi sedikit masalah. Dan mendengar keluhannya itu, Toya pun dengan segera langsung membuat hujan menggunakan sihirnya, Heavenly Rain. Hujan pun mulai turun meskipun tidak ada awan di langit. Hujan itu turun ke lahan pertanian saja dan tidak sampai ke kota. Dulu Toya pernah melakukan hal ini, tapi karena sebelumnya Toya itu masih belum bisa mengendalikan kekuatan sihirnya, maka terjadilah banjir. Namun sekarang Toya sudah mengatasi hal itu. Para petani yang berada di ladang sontak terkejut karena munculnya hujan yang tiba-tiba. Selain itu munculnya shield di atas kepala mereka itu juga membuat mereka itu terkejut. Tapi setelah mereka itu melihat sosoknya Toya, mereka pun langsung mengerti dengan situasinya dan langsung tenang. Lalu mereka pun memutuskan untuk duduk beristirahat di dekat gubuk sampai hujan yang Toya buat itu reda. Lakshmi yang gak expect kalau Toya itu akan mengeluarkan hujan, hanya bisa pasrah dan bertanya ke Toya, apa ada hal yang tidak bisa Toya lakukan? Dengan nada yang merendah, Toya pun menjawab ada. Maka dari itu Toya itu meminta semua orang untuk membantunya. Contohnya seperti Lakshmi ini dan petani lainnya dalam mengurus pertanian negara. Pokoknya di sini Toya itu sadar kalau dia itu tidak bisa melakukan apapun sendirian. Toya sudah lama berpikir kalau tugasnya sebagai raja itu adalah untuk menjaga lingkungan di mana semua orang itu bisa bekerja dengan tenang. Jadi Toya tidak akan memaafkan siapapun yang bermaksud membahayakan negaranya. Contohnya seperti Euron yang tiba-tiba ngajak perang tanpa mau berdiskusi terlebih dahulu. Toya tidak akan ragu untuk membuat mereka itu membayar 10 kali lipat dari apa yang mereka lakukan. Setelah hujan berhenti, Toya pun meninggalkan ladang pertanian dan memutuskan untuk pergi ke sekolah. Memang untuk saat ini sekolah Toya itu masih tidak ada muridnya atau siswanya. Tapi di sana ada Fiana, ibunya Sakura, dan 2 guru baru yang saat ini itu sedang membersihkan ruang kelas. Yang satu adalah seorang wanita bernama Miete berusia 20 tahunan, dan yang satunya lagi adalah seorang elf pria bernama Risiel berusia lebih dari 20 tahun. Namun meskipun begitu, dia itu memiliki penampilan yang terlihat muda jika dibandingkan dengan Lin dan Profesor Ingina Babylon versi dewasa. Miete ini awalnya belajar di sekolah di kerajaan Regulus, namun dia kemudian memutuskan untuk mengembara hingga akhirnya dia pun sampai di Broomhill dan bekerja di sekolahnya Toya. Sedangkan Risiel, dia adalah seorang penyihir dan mantan adventur yang direkomendasikan oleh Rerisha. Sebelum mereka berdua keterima jadi guru, tentu Toya itu meminta Yumina untuk memeriksa mereka berdua dengan matanya itu. Dan hasilnya mereka itu bukanlah manusia dan elf yang buruk, malah mereka berdua itu memiliki sifat yang lembut.
Jadi maka dari itu Toya itu sekarang datang ke sekolah berencana untuk menyapa guru-guru di sekolahnya itu. Tapi dari sudut halaman sekolah, tiba-tiba Toya itu melihat banyak kucing yang berkumpul di sana. Dan setelah Toya memperhatikannya lagi, ternyata di sana itu terlihatlah Nyentaro yang sedang berdiri di atas kardus sambil juga berbicara dengan para kucing lainnya yang dicampurkan dengan gerakan isyarat gitu. Karena Nyentaro berbicara dengan para kucing itu menggunakan bahasa kucing, Toya pun jadi penasaran dan memutuskan untuk mendatanginya, lalu menanyakannya apa yang sedang Nyentaro itu lakukan. Dengan nada yang kesal karena Toya itu tidak memanggilnya dengan nama aslinya, Nyentaro pun bilang kalau dia itu saat ini sedang mengumpulkan informasi tentang keadaan kota dari bawahannya, yaitu para kucing-kucing itu. Toya pun sontak terkejut mengetahui Nyentaro sudah menjadi bos para kucing. Lalu Toya nanya lagi apakah yang akan Nyentaro lakukan dengan informasi itu. Nyentaro pun menjawab bahwa tujuannya dia itu mencari informasi untuk memeriksa apakah ada orang yang mencurigakan di kota. Karena Nyentaro itu sudah menganggap wilayah sekolah itu adalah wilayah kekuasaannya. Dan supaya Nyentaro itu juga bisa menjaga Viana dan sekolah dari orang-orang yang mencurigakan. Mendengar itu Toya pun jadi terkesan. Toya mendukung perbuatannya itu dan memberitahunya untuk pastikan melaporkan ke Sakura tentang informasi yang dia dapatkan. Lalu tiba-tiba HP Toya pun berdering. Dan setelah Toya memeriksa siapa yang menelponnya, ternyata menelponnya itu ada Profesor Regina Babylon. Toya pun punya firasat buruk dengan telepon ini. Dan benar saja setelah Toya itu mengangkat teleponnya, Toya pun langsung dihujani oleh banyak pertanyaan dari Profesor Regina Babylon dan Rosetta. Mereka berdua mempertanyakan mengenai rencana pembuatan film gear baru untuk kedepannya. Profesor Regina Babylon itu memberikan sebuah usulan gitu untuk membuat film gear yang bisa berubah bentuk dari manusia menjadi pesawat. Sedangkan Rosetta mengusulkan membuat sebuah kapal perang super besar yang bisa mengangkut film gear. Dan dia juga mengusulkan agar film gear Sakura nanti diberikan sebuah serangan berupa gelombang kejut yang berupa lagu. Tentu mereka berdua itu mendapatkan ide-ide itu dari anime mecha yang mereka tonton. Karena suara mereka yang keras itu, Toya pun secara refleks menjauhkan HP-nya dari telinganya. Toya merasa jengkel dengan hal ini, sampai-sampai Toya itu merasa kalau membiarkan mereka nonton anime itu adalah hal yang salah. Sebab mereka itu terlalu sering berbuat seenaknya. Memang Toya itu adalah seorang lelaki, jadi Toya itu paham dengan perasaan mereka. Akan tapi, jika seseorang seperti Profesor Regina Babylon yang terlalu tergila-gila akan hal-hal dari anime mecha, maka itu sedikit berbahaya. Terlebih lagi mereka berdua itu terus menerus bertanya kepada Toya tentang setting anime mecha yang mereka tonton. Ini itu benar-benar membuat Toya itu kesal. Sebab jika Toya itu menjelaskan segala sesuatu secara terperinci pada mereka, maka kemungkinan besar mereka itu juga akan tahu apa itu reaktor nuklir. Toya tidak ingin hal itu sampai terjadi. Jadi Toya pun memutuskan untuk menjelaskan kepada mereka secara singkat dan ambigu. Karena akan jadi menakutkan jika mereka itu tiba-tiba membuat reaktor nuklir dari penjelasan yang Toya berikan ke mereka. Saya cerita saat Toya itu mendengarkan semua perkataan dari kedua maniak mecha itu hingga selesai. Toya pun memutuskan untuk melihat pekerjaan Nyentaro dan para kucing karena penasaran. Dan secara mengejutkan, performa pasukan patroli kucing yang Nyentaro buat sangat menyakitkan. Saat terdapat masalah tertentu di kota, mereka akan langsung berlari ke pos kesatria dan memperingati mereka. Lalu saat mereka melihat orang mencurigakan, mereka secara tidak langsung akan mengikuti orang mencurigakan itu dan memperhatikan apa yang orang itu perbuat. Mereka juga meminta para orang tua untuk memperhatikan anak mereka saat anak mereka itu mencoba memainkan sesuatu yang berbahaya. Walaupun para kucing ini tidak bisa berbicara, tapi mereka itu dapat melakukan semua hal itu dengan baik dan dapat dimengerti oleh para warga. Jadi karena perbuatan mereka itu, para warga pun sangat menghargai keberadaan para kucing ini. Sampai-sampai di setiap sudut kota, Toya itu dapat melihat para kucing itu. Seharusnya dengan jumlah para kucing itu yang sangat banyak akan memperbanyak jumlah kasus pencurian ikan dan yang lain-lain. Tapi sampai saat ini Toya tidak pernah mendengar adanya kasus seperti itu. Dan usutnya usut ternyata Nyentaro lah yang mengurus mereka dengan baik. Sehingga mereka itu tidak melakukan pencurian ikan milik warga. Lalu sebagai informasi tambahan, sebelumnya ada beberapa adventur yang berani mengganggu para kucing itu. Akan tapi di lain waktu mereka ditemukan dengan kondisi yang mengenaskan di sekitar gang. Orang-orang mengatakan kalau mereka itu ditemukan dengan luka cakar di tubuh mereka. Karena hal itu, orang-orang pun langsung berpikir kalau mereka itu diserang secara kelompok oleh para kucing. Setelah kejadian itu, jumlah petualang yang mengganggu para kucing pun menurun secara drastis. Jadi meskipun kucing adalah hewan, mereka juga punya perasaan dan mereka juga bisa marah. Para petualang yang diserang oleh para kucing pun langsung trauma dan berakhir fobia terhadap kucing. Lalu mereka pun memutuskan untuk meninggalkan Brunhild karena hal itu. Dengan begini, Toya pun menyatakan kalau semua para kucing itu sekarang telah resmi menjadi rakyat Brunhild. Lalu singkatnya, setelah melihat dan menilai kegiatan para kucing,
Toya dan Nyentaro yang lagi bebas dari tugas menjaga ibunya Sakura karena ibu Sakura itu sedang cuti dan menghabiskan waktunya bersama dengan Sakura di sana. Mereka berdua saat ini sedang memperhatikan gerak-gerik orang mencurigakan di bar yang ada di sebelah guil. Orang mencurigakan itu ditemukan oleh para kucing sedang minum-minum di tempat duduk terjauh. Toya tidak dapat melihat wajahnya karena ditutupi oleh jubah bertudungnya. Tapi entah kenapa intuisi Toya mengatakan kalau orang itu adalah seorang wanita bukan pria. Tangan dan kaki orang itu ditutupi dengan sarung tangan dan pelindung kaki tempur. Kemungkinan dia itu adalah seorang ksatria. Memang jika dilihat dari ciri-cirinya itu, dia memang terlihat mencurigakan. Namun Toya masih nggak ngerti kenapa Toya itu sampai harus memperhatikannya dengan sangat hati-hati. Dan di sini Nyentaro pun menjelaskan kepada Toya alasannya, yang dimana Nyentaro itu beralasan kalau orang yang sedang mereka berdua awasi itu sangatlah mengganggu Nyentaro karena dia itu tidak memiliki bau sama sekali, yang membuat Nyentaro itu mencurigainya. Toya nggak ngerti pun menanyakan apa maksud Nyentaro. Kemudian Nyentaro pun menjelaskan lagi bahwa setiap makhluk itu pasti memiliki bau tersendiri. Setidaknya mereka itu pasti memiliki bau badan. Dan walaupun bau badan mereka itu bisa ditutupi oleh parfum, tapi tidak memiliki bau sama sekali, itu adalah hal yang abnormal. Terdapat 3 kemungkinan menurut Nyentaro. Pertama, bau mereka itu ditutupi oleh sihir atau sebuah artefak. Kedua, kemungkinan dia itu adalah seorang undead, akan tapi dia tidak memiliki bau kematian. Jadi ada kemungkinan dia itu juga adalah seorang roh yang berwujud. Dan yang ketiga, dia itu adalah golem atau makhluk sihir. Akan tapi Nyentaro tidak pernah melihat golem sekecil orang itu. Dari ketiga kemungkinan yang Nyentaro sebutkan tadi, kemungkinan pertama lah yang paling masuk akal bagi Nyentaro. Tapi mulai berasumsi jika memang bau gadis pencurigakan itu dihapus oleh sihir, maka itu akan menimbulkan pertanyaan kenapa dia melakukannya dan apakah ada sihir seperti itu. Lalu setelah Toya memikirkannya secara normal, tujuan dari sihir penghilang bau ini, maka tujuannya itu tentu untuk menghilangkan bau busuk. Namun di kota Toya ini terdapat pemandian umum yang bisa digunakan untuk menghilangkan bau badan. Dan kalau dia itu bisa membeli sake, maka seharusnya dia itu bisa membayar uang masuk untuk ke pemandian umum. Jadi uang tidak akan menjadi alasan bagi dia. Dengan kesimpulan itu, Toya pun setuju kalau orang yang mereka awasi ini itu sekarang adalah orang yang mencurigakan. Tapi Toya masih heran, kenapa dia harus mengawasinya? Karena walaupun dia itu mencurigakan, orang itu masih belum melakukan sesuatu yang berbahaya. Mendengar kalau Toya itu meremehkan hal ini, Nyentaro pun mengatakan ke Toya kalau Toya itu terlalu optimis. Karena jika semisal sampai sesuatu terjadi, maka semuanya itu sudah terlambat. Nyentaro bahkan memberikan Toya itu sebuah pepatah yang mengatakan sedia payung sebelum hujan. Walaupun begitu, Toya masih tetap ngeyel gitu dan percaya kalau dia itu tidak akan melakukan apapun walaupun mereka itu membiarkannya. Lalu tiba-tiba ada 2 adventur yang sedang mabuk mengajak gadis pencurigakan itu untuk bertarung. Toya pun mewajarkan kejadian tiba-tiba itu karena ya gadis itu mencurigakan gitu. Jadi wajar kalau ada yang ngajak duel gitulah. Sambil bersembunyi di tempat masuk bar dan melihat situasi mereka, Toya pun mulai berpikir mungkin Toya itu harus menghentikan mereka. Dan pas saat memikirkan hal itu, salah satu adventur yang ngajak gadis mencurigakan itu bertarung tiba-tiba terhempas tepat di depannya Toya. Adventur itu terhempas sampai keluar bar, lalu dia terjatuh ke tanah dengan kondisi kepala yang menghantam tanah. Padahal adventur ini itu tinggi dan terlihat kuat, namun bisa terhempas seperti itu. Toya pun jadi penasaran seberapa kuat gadis mencurigakan itu. Dan saat Toya itu mau melihat situasi di dalamnya lagi, satu adventur lainnya pun juga terhempas keluar dari bar dan terjatuh sama seperti adventur yang sebelumnya. Karena hal itu Toya pun jadi agak takut gitu untuk melihat ke dalam lagi. Tapi Toya pun memberanikan dirinya untuk melihat situasi di dalamnya lagi. Dan seolah-olah kejadian barusan itu tidak pernah terjadi, gadis mencurigakan itu dengan santainya meminum sakenya kembali. Melihat tingkahnya itu, Toya pun berkesimpulan kalau gadis itu cukup berani. Marah karena nggak terima dipermalukan oleh gadis mencurigakan itu, kedua adventur yang dilempar sebelumnya pun menarik pedang mereka dan mencoba menyerang gadis itu. Karena keadaannya sudah mulai tidak kondusif, Toya pun memutuskan untuk menghentikan mereka. Namun walaupun Toya itu sudah mengancam kedua adventur itu akan turun tangan, tapi karena ketidaktahuan mereka terhadap identitas Toya, mereka malah menganggap Toya itu sebagai bocah banyak gaya dan mengancam balik Toya gitu. Perilaku seperti itu sudah sering terjadi terhadap Toya. Karena walaupun sekarang Toya itu sudah berumur 17 tahun, tapi penampilan Toya itu tidak berubah sama sekali. Toya tahu ini adalah efek dari kedewanisasiannya, tapi Toya masih belum bisa mengatakannya dengan pasti gitu. Sebelum Toya mengambil tindakan ke mereka berdua, tanpa Toya sadari sudah banyak orang yang berkumpul untuk melihatnya. Bahkan ada beberapa bocah yang melambaikan tangan ke Toya untuk memberikan semangat. Toya pun tersenyum kecut sambil melambaikan tangannya kepada mereka.
Tapi sepertinya perbuatan Toya ini malah membuat kedua adventur sebelumnya itu jadi kesal. Dan salah satu dari mereka pun mencoba untuk menebas Toya. Tapi Toya berhasil menghindari serangannya itu. Toya sebenarnya bisa saja mengalahkan mereka dengan mudah menggunakan Brunhild yang berisikan peluru paralyze. Namun Toya khawatir akan dicap jelek oleh orang-orangnya. Karena mereka berprasangka kalau Toya itu telah membunuh adventur itu dengan Brunhildnya. Toya pun sekali lagi menghindari serangan yang dilancarkan adventur sebelumnya itu. Lalu Toya pun menyentuh badannya dan mengaktifkan Shield Paralyze, sehingga membuat adventur itu pun langsung terjatuh, layaknya boneka yang talinya itu putus. Dan temannya yang terkapar, adventur yang satunya pun langsung ikutan menyerang Toya. Tapi Toya berhasil menahan pedangnya dengan 2 jari dan menghancurkannya dengan bantuan Shield Paralyze. Kemudian Toya pun mengaktifkan Shield Paralyze-nya ke adventur itu dan membuatnya terkapar juga. Setelah itu Redisa pun datang dan langsung menuju ke Toya untuk menanyakan apa yang terjadi. Toya pun menjelaskan kepadanya, lalu Toya itu meminta tolong ke Redisa untuk memberikan sebuah peringatan ke mereka berdua. Sebenarnya pihak guild itu tidak punya hak apapun untuk mengurus adventur. Tapi aksi kedua adventur mabuk tadi itu sudah merusak citra para adventur. Kalau ada kasus parah yang sampai mempengaruhi performa guild, maka biasanya pihak guild itu akan memberikan hukuman berupa pengurangan hadiah dan penyitaan kartu guild. Bahkan Toya sempat mendengar sebuah rumor kalau guild itu punya satuan grup yang akan membunuh si pembuat masalah. Tapi Toya belum bisa memastikan kebenaran dari rumor itu. Singkatnya, Redisa pun menuruti perkataan Toya untuk memberikan kedua adventur sebelumnya sebuah peringatan. Redisa bahkan ingin memberikan hukuman mati kepada mereka, karena perbuatan mereka sekarang itu sudah dianggapnya terlalu kelewatan dengan menodongkan senjata mereka pada raja. Redisa takut hal seperti ini itu akan terulang kembali jika dia itu tidak melakukan tindakan. Maka dari itu dia memberikan hukuman itu. Tapi karena Toya mengampuni mereka, jadi Redisa cuma ngikut aja apa yang Toya sebagai raja katakan. Kemudian staf guild pun menarik kedua adventur itu ke dalam guild. Walaupun mereka terparalyze, mereka masih tetap bisa mendengarkan dan melihat percakapan Toya dengan Redisa. Setelah mendengar percakapan itu, wajah mereka dengan seketika langsung pucat. Lalu kemudian tiba-tiba ada yang memanggil Toya dari belakang hingga membuat Toya itu kaget. Dan saat Toya itu melihatnya, ternyata yang memanggil Toya itu adalah gadis mencurigakan yang minum-minum sebelumnya. Di dalam hati Toya itu bertanya-tanya siapa gadis itu. Gadis mencurigakan itu pun nanya ke Toya, apakah Toya itu adalah seorang raja? Karena Toya itu dipanggil oleh raja oleh orang-orang. Toya pun membenarkannya. Lalu Toya bertanya balik, ada urusan apa? Kemudian gadis mencurigakan itu pun nanya lagi, jadi kau itu mau cici ke Toya? Seakan-akan untuk mengonfirmasi atau memastikannya lagi gitu. Sambil menelan ludah, Toya menganggukkan kepalanya. Toya di sini mulai berpikir apakah jangan-jangan gadis ini itu adalah pembunuh bayaran dari negara lain. Lalu gadis mencurigakan itu pun meminta kepada Toya untuk berbincang-bincang gitu dengannya di tempat yang sepi. Toya pun menerima permintaannya. Sebenarnya Toya itu enggan diajak oleh orang mencurigakan sepinya. Tapi pada akhirnya Toya itu mau karena Toya itu tidak merasakan hawa kejahatan dari dirinya. Setelah itu Toya juga penasaran dengan apa yang akan dia bicarakan nanti dengan Toya. Toya lalu mengikuti gadis mencurigakan itu dari belakang. Tidak hanya ke hawa kejahatan saja, Toya bahkan benar-benar tidak dapat merasakan hawa apapun sama sekali dari dirinya. Saat mengikutinya dari belakang itu, Toya merasa layaknya seperti berjalan mengikuti sebuah boneka atau robot. Udah berjaga-jaga, Toya pun meninggalkan Yantaro di kota. Gadis mencurigakan itu pun terus berjalan menuntun Toya hingga sampai ke hutan yang ada di sebelah timur. Setelah dia merasa tidak ada orang sama sekali, gadis mencurigakan itu pun membuka tudungnya hingga membuat wajahnya itu dapat terlihat dengan jelas oleh Toya. Tapi begitu Toya itu melihatnya, Toya langsung melompat ke belakang sambil menarik Brunhildnya dan menyiapkan kuda-kudanya, siap untuk bertarung gitu. Wajahnya memang terlihat cantik, akan tapi yang membuat Toya itu sampai bereaksi seperti itu adalah karena matanya yang berwarna merah dan rambutnya yang keras dan bersinar layaknya seperti kristal. Dalam hidup Toya itu pernah melihat hal yang sama seperti gadis mencurigakan ini itu sebanyak 2 kali. Yang pertama di Rodomea dan yang kedua itu ada di Zenitsu. Yap, tepat. Toya itu terkejut dan langsung memasak kuda-kudanya karena gadis itu ternyata adalah monster kristal kelas penguasa. Toya pun mulai bertanya-tanya gitu, kenapa kelas penguasa seperti dia itu bisa lolos dari papan radar. Tapi sebelum Toya itu mau mengambil tindakan, gadis kelas penguasa itu pun tiba-tiba mengatakan kepada Toya kalau dia itu tidak ada niatan untuk bertarung dengan Toya. Dengan itu Toya pun jadi kebingungan. Lalu gadis kelas penguasa itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Rise. Kemudian dia menyinggung N, atau di sini dia itu menyebut N itu sebagai Edemuo. Dia pun mulai membicarakan tentang tujuannya itu, yang dimana ternyata semenjak kejadian N membawa Nie ke celah dimensi, N itu sampai sekarang masih belum kembali. Walaupun menurut Rise celah dimensi itu tidaklah jauh, tapi sepertinya akan memakan waktu yang sangat lama bagi N itu untuk kembali. Oleh karena itu Rise datang ke Brunhild ingin meminta bantuan ke Toya untuk membantu N agar N itu bisa kembali. Kemudian Rise pun melemparkan sesuatu dari jubahnya ke Toya.
Secara refleks, Toya pun menangkap benda yang Rizzy lempar itu. Dan benda itu ternyata adalah kristal berbentuk prisma segitiga yang panjangnya itu sekitar 10 cm. Rizzy meminta ke Toya untuk mengalirkan kekuatan sihir Toya ke benda itu. N mengatakan ke Rizzy jika kekuatan sihir di benda itu sudah pas, maka N akan segera kembali. Makanya dia tuh meminta Toya untuk melakukan hal itu. Alasan Rizzy meminta bantuan ke Toya karena N juga bilang ke dirinya kalau Rizzy itu tidak bisa melakukannya karena Rizzy tidak memiliki kekuatan sihir. Selain itu, N juga memberitahunya jika negara Brunhild berada dalam bahaya, Rizzy itu harus pergi menemui Toya. Toya benar-benar tidak paham sama sekali dengan situasi ini. Kenapa kelas penguasa seperti Rizzy membantu N, dan bukankah N itu bermusuhan dengan Musa Kristal? Toya menyangkanya ini itu adalah sebuah jebakan gitu dari Rizzy. Tapi setelah Toya itu melirik ke arah Rizzy, Toya tidak dapat merasakan emosi sama sekali dari dirinya. Lalu Toya juga merasa kalau dia itu sedikit berbeda dari dua kelas penguasa yang Toya temukan sebelumnya. Jadi Toya pun mencoba untuk menuruti perkataannya. Toya mengalirkan sedikit kekuatan sihirnya pada benda yang diberikan Rizzy itu. Tapi tidak ada perubahan sama sekali. Toya pun terus mengalirkan sihirnya sedikit demi sedikit. Dan tak lama kemudian, saat Toya mengalirkan 1/10 kekuatan sihirnya, benda itu pun tiba-tiba hancur berantakan. Secara refleks, Toya pun melepaskan benda itu dari tangannya. Lalu dari pecah-pecahan kecil dari kristal itu berubahlah menjadi lingkaran besar. Dan dari lingkaran besar itu tiba-tiba keluarlah N. Begitu N keluar, N pun langsung menyapa Toya dan Rizzy. Kemudian dia berterima kasih kepada Toya karena telah membawanya kembali. Oke, segini dulu untuk video kali ini. Jika ada salah kata atau informasi bisa dibenarkan aja di kolom komentar. Jika kalian suka bisa di like dan jangan lupa subscribe-nya. Oke, see you next video and